Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemakalah, peserta dan panitia. Perkenankan saya Sri Supiya Cayati dari IKIP Siliwangi Bandung menyampaikan paparan dengan judul Transformasi Pendidikan Abad 21, Integrasi Bahasa Inggris, Pembelajaran Mendalam, dan Kecerdasan Artifisial. Kata orang, tak kenal maka tak aruf. Berikut profil singkat saya. Paparan ini mencakup latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah melihat berita viral tentang kebijakan pendidikan beberapa waktu terakhir ini? Yang pertama, Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Lalu, kebijakan deep learning atau pembelajaran mendalam. Dan Mas Gibran ini pelajaran AI atau coding dan kecerdasan artifisial. Inilah yang menjadi dasar dari presentasi saya hari ini. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang menuntut integrasi kompetensi global, berpikir reflektif, dan literasi digital. Pendidikan harus adaptif. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan 3 kebijakan strategis. Yang pertama, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar, penguatan pembelajaran mendalam sebagai jiwa kurikulum merdeka, integrasi literasi coding dan AI atau kecerdasan artifisial di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji arah kebijakan transformasi pendidikan Indonesia melalui integrasi 3 kebijakan strategis tersebut, menganalisis kesiapan dan tata implementasi di lapangan, dan memberikan rekomendasi strategis. Penelitian konseptual ini menganalisis berbagai referensi terkait kebijakan pendidikan di Indonesia. Sumber utama diperoleh dari dokumen kebijakan nasional seperti Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, naskah akademik pembelajaran mendalam, naskah akademik coding dan kecerdasan artifisial, laporan dan panduan UNESCO dan World Bank, serta berbagai sumber terkait lainnya. Subjek penelitian mencakup kebijakan pendidikan di Indonesia, strategi implementasi pendidikan abad ke-21, serta kesiapan guru dan sekolah berdasarkan laporan nasional dan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelaan konten dari artikel ilmiah, serta data statistik resmi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber atau cross-referencing terhadap beberapa kebijakan internasional. Teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan tematik. Mari kita cermati hasil dan pembahasannya. Sejak terbitnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027-2028. Tujuannya adalah mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dan bekerja sama di level global. Peraturan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sejak dini. Namun tantangannya, kesiapan guru, perangkat ajar, pemerataan mutu perlu diperhatikan. Transformasi kedua, yaitu implementasi pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Pendidik saat ini tidak hanya sekedar memberitahu siswa. Pembelajaran mendalam mengajak siswa untuk memahami secara menyeluruh, mengaplikasikan dalam konteks nyata, dan merefleksikan makna personal dari pengalaman belajarnya. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, kita wujudkan pembelajaran yang mindful, berkesadaran, meaningful, bermakna, dan joyful, menggembirakan. Implementasinya dapat berupa project-based learning, flipped classroom, atau teknologi interaktif. Inilah semangat kurikulum merdeka, menciptakan pembelajar yang merdeka, kritis, kreatif, dan percaya diri. Tantangan utamanya adalah perlu adanya perubahan mindset guru untuk merancang pembelajaran yang berjiwa, bukan sekedar administrasi.
Selanjutnya, integrasi AI, coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran di sekolah untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad 21. Mengapa KKA penting? Landasan filosofisnya adalah untuk membangun peradaban, seperti yang disebutkan dalam teori konstruktivisme oleh John Dewey dan Ki Hajar Dewantara. Adapun landasan sosiologisnya adalah untuk mempersiapkan generasi inovatif dan adaptif teknologi di era masyarakat 5.0. Kecerdasan artifisial sejak dini bertujuan untuk membentuk siswa melek digital, berpikir komputasional, beretika dalam menggunakan teknologi. Integrasi KKA dalam pembelajaran harus dilakukan secara bertahap dan bisa dilakukan secara unplugged dan digital serta kontekstual. Ini adalah elemen utama dalam materi KKA. Berpikir komputasional, literasi digital, serta literasi dan etika kecerdasan artifisial. Lalu, beberapa aspek kompetensi yang diharapkan sesuai panduan dari UNESCO. Lebih lanjut, Kemdikbud menjabarkan materi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam setiap jenjangnya. Ini adalah gambaran materi KKA di kelas 5. Kita lihat, materinya bukan langsung pada pembuatan aplikasi berbasis coding atau menggunakan bahasa pemrograman seperti Python dan lain-lain. Materi kelas 5 seputar pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa. Bagaimana berpikir komputasional, terstruktur, dan efektif. Lalu di SMP, dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dan di tingkat SMA, siswa mulai belajar membuat prompt yang tepat untuk merancang sistem kecerdasan artifisial. Pemerintah mengatur bahwa dalam pelaksanaannya, KKA dapat diterapkan sebagai mata pelajaran wajib atau mata pelajaran pilihan. Atau sebagai co-kurikuler, yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran yang sudah ada, maupun sebagai ekstrakurikuler. Semua tergantung pada ketersediaan guru pengampu, sarana prasarana, penambahan beban belajar, dan sumber belajar. Akhirnya kita sampai pada simpulan bahwa transformasi pendidikan melalui integrasi bahasa Inggris, pembelajaran mendalam, dan coding serta kecerdasan artifisial menunjukkan arah transformasi pendidikan yang progresif. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan infrastruktur digital, keterbatasan pelatihan guru, dan kurangnya modul ajar kontekstual penuh makna. Sebagai tindak lanjut, kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis pada pihak-pihak terkait, yaitu pengembangan pelatihan berkelanjutan untuk guru SD dalam pembelajaran mendalam dan literasi teknologi. Kedua, penyusunan modul ajar tematik dan kontekstual untuk bahasa Inggris dan KKA. Kolaborasi antar sekolah, komunitas lokal, dan sektor teknologi, serta penyediaan platform digital nasional yang ramah pengguna dan open source. Dan terakhir, monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Sebagai penutup, saya kutip filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingar sosung tulodo, imadio mangun karso, tutpuri handayani. Guru tetap menjadi penuntun utama dalam transformasi ini. Dengan teknologi, kreativitas, dan hati, kita siapkan generasi yang merdeka, adaptif, reflektif, dan humanis. Ini adalah referensi yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.